Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam berbasis global. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu SDM global. SDM global merupakan penggunaan sumber daya manusia secara global atau internasional untuk memenuhi tujuan ataupun kepentingan organisasi maupun perusahaan tanpa memperhatikan batasan geografis. Pengelolaan SDM dalam bisnis global ini contohnya seperti perusahaan multinasional yang ingin memperluas pangsa pasarnya dengan cara mendirikan cabang perusahaannya di berbagai macam negara. Seperti bukan sumber daya manusia global secara kompetitif dan dapat menentukan sumber daya manusia yang unggul, diperlukan penyusunan sumber daya manusia secara global dengan memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah penyusunan staf internasional. Lalu yang kedua adalah offshoring atau subkontrak, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan penyusunan staf internasional. Nah, memasuki yang pertama yaitu adalah penyusunan staf internasional. Ini merupakan bagian yang terpenting atau bagian intisari dari manajemen sumber daya manusia global, di mana proses penyeleksian, pemilihan, dan juga perekrutan orang-orang yang akan nantinya menempati posisi-posisi tertentu seperti manajer dalam perusahaan yang akan ditempatkan atau ditujukan dalam perusahaan tersebut. Poin yang pertama yaitu adalah penyusunan staf internasional. Ini merupakan bagian yang terpenting karena ini adalah inti sari dari manajemen sumber daya manusia global itu sendiri, yaitu merupakan proses penyeleksian atau juga pemilihan di mana nantinya orang-orang yang terpilih itu akan menempati posisi-posisi tertentu dalam perusahaan, semisal manajer. Selanjutnya, poin yang kedua adalah offshoring atau subkontrak. Di sini maksudnya adalah yaitu menempatkan karyawan lokal luar negeri untuk ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang sebelumnya itu dilakukan oleh karyawan domestik seperti itu. Nah, di sini merupakan tantangan seorang manajer sumber daya manusia. Kenapa? Karena di sini seorang manajer sumber daya manusia dituntut untuk mencari lokasi yang tepat di mana terdapat para karyawan dengan upah yang rendah namun memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, ini merupakan faktor penentu keberhasilan offshoring itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ketiga yang tak kalah penting yaitu adalah nilai-nilai kebijakan penyusunan staf internasional. Di sini ada 3 poin penting, yaitu ada nilai etnosentris, polisentris, dan juga geosentris. Di mana etnosentris ini merupakan perusahaan ini memiliki nilai tersendiri atau memiliki keyakinan bahwasannya seorang manajer yang baik itu yaitu berasal dari luar negeri atau berasal dari negara asalnya. Jadi seorang manajer itu dianggap efektif dalam seperti gaya kepemimpinannya atau pengetahuannya serta evaluasi kriterianya itu akan sangat baik gitu jika diterapkan di negara tersebut dari luar negeri, seperti itu. Jadi semisal contohnya yaitu ketika perusahaan Honda yang berada di Jepang pusatnya ingin membuka cabang di Indonesia, maka perusahaan Honda tersebut percaya bahwasannya perusahaan yang ada di Indonesia itu akan lebih baik atau akan maju ketika dipimpin oleh seorang manajer yang berasal dari negara Jepang dengan menerapkan pengetahuan, gaya kepemimpinan, serta kriteria evaluasi yang berasal dari negara Jepang tersebut, seperti itu. Nilai yang kedua adalah nilai polisentris. Nah, di sini itu perusahaan memiliki keyakinan ataupun memiliki nilai tersendiri terhadap manajer yang berasal dari warga setempat atau domisili asli daerah tersebut. Kenapa? Karena perusahaan ini menganggap bahwa manajer yang berasal dari warga setempat tersebut memiliki pengetahuan mengenai budaya-budaya sekitar daerah tersebut dan juga tahu mengenai perilaku konsumen di daerah pasar tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah nilai yang ketiga, yaitu adalah nilai geosentris. Nah, di sini perusahaan ini memiliki keyakinan juga penilaian bahwasanya perusahaan akan maju dengan tanpa memperhatikan kewarganegaraannya. Jadi manajer itu dianggap mampu karena kemampuan dan juga skillnya, tanpa memperhatikan latar belakang ataupun kewarganegaraannya. Karena manajer ini telah dipilih melalui proses yang ketat dan juga dengan kualifikasi yang baik, seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan sumber daya manusia dalam bisnis global. Masalah-masalah SDM bagi perusahaan global yaitu ada dua. Masalah mengenai hambatan-hambatan kebudayaan dan masalah mengenai proses-proses manajemen. Dalam hambatan kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu ada sosiologis dan pendidikan. Sosiologis ini contohnya seperti pandangan terhadap prestasi, yang kedua ada struktur kelas dan mobilitas individu, yang ketiga ada pandangan terhadap penanganan risiko, yang keempat ada pandangan terhadap perubahan. Sedangkan untuk yang pendidikan, contohnya yaitu tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan dasar, yang kedua ada pelatihan teknikal, yang ketiga ada pendidikan lanjut yang lebih tinggi, yang keempat ada program-program pelatihan manajemen yang khusus, dan yang kelima ada kesesuaian pendidikan dengan persyaratan perusahaan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam proses-proses manajemen yaitu meliputi 1. Metode-metode dan alat-alat perencanaan. Yang kedua ada tipe-tipe kinerja dan standar pengendalian yang digunakan. Yang ketiga ada rentang kendali. Yang keempat ada pengelompokan aktivitas dan departemen. Yang kelima ada kriteria seleksi dan promosi. Dan yang terakhir ada teknik-teknik memotivasi karyawan. Menurut Taylor 1994, mengemukakan bahwa tindakan yang harus dilakukan dalam transformasi organisasi agar berhasil dan siap untuk menghadapi permasalahan yang muncul di masa yang akan datang itu ada 8. Yang pertama, itu stage goal, yang mensyaratkan bahwa sasaran harus spesifik dan dapat diukur. Yang kedua, visi masa depan. Yang ketiga, struktur yang ramping. Yang keempat, budaya baru yang mengacu pada profesionalisme, keterbukaan, dan kerjasama kelompok. Yang kelima, ada berorientasi pada mutu atau layanan berkelas dunia. Yang keenam, ada manajemen prestasi, yang mensyaratkan bagi setiap individu untuk memberikan produk berkualitas dan layanan yang memuaskan. Yang ketujuh, yaitu ada inovasi yang menyeluruh. Yang delapan, ada kemitraan dan jaringan kerja. Strategi sumber daya manusia yang berkaitan dengan visi misi strategi perusahaan, SBU atau strategi bisnis unit, dan juga strategi fungsional. Penentuan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan dan mempertimbangkan visi, misi, serta strategi korporat, dan juga perlu dirumuskan secara logis, jelas, dan applicable. Ketidaksesuaian antara strategi sumber daya manusia dengan strategi perusahaan akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Salah satu kunci yang sangat penting untuk meraih keuntungan kompetitif yaitu melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Kemitraan dengan perusahaan lain merupakan karakteristik untuk meningkatkan produktivitas dan prestasi perusahaan. Oleh karena itu, networking structure dan budaya perusahaan yang mengacu pada inovasi, kreativitas, dan belajar berkesinambungan menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin survive dan berkembang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang learning organisasional. Yang pertama, personal mastery, yaitu tumbuhnya keterampilan untuk memahami kelebihan dan kelemahan kompetensi intelektual, sosial, maupun emosional tentang dirinya. Yang kedua, mental models, yaitu tumbuhnya semangat berbagi nilai untuk menumbuhkan keyakinan bersama, sehingga menguatkan semangat dan komitmen kebersamaan. Yang ketiga, share vision, yaitu keterampilan berbagi visi untuk mencapai tujuan pribadi yang sesuai dengan visi bersama organisasi. Yang keempat, team learning akan efektif apabila para anggota kelompok saling membutuhkan untuk dapat bertindak sesuai dengan rencana bersama. Yang kelima, system thinking, yaitu keterampilan memahami struktur hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi organisasi. Dasar dalam formulasi strategi SDM. Yang pertama yaitu penyebaran, yaitu menempatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan atau dengan mengabaikan letak geografinya.
Contohnya seperti mendukung produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu diseminasi pengetahuan dan inovasi, yaitu penyebaran ke seluruh organisasi dengan mengabaikan asalnya. Contohnya, karyawan memainkan peran yang makin luas dalam perbaikan kinerja perusahaan. Yang ketiga, identifikasi dan pengembangan bakat secara global, yaitu mengembangkan kemampuan. Contohnya, SDM harus terlibat jauh dalam mendesain, tidak hanya melaksanakan strategi. Tantangan SDM menurut Matis dan Jackson tahun 2006 halaman 46 adalah lingkungan yang mempengaruhi perubahan yang signifikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan ekonomi dan teknologi. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas angkatan kerja. Yang ketiga, pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap. Yang keempat, persoalan demografi. Yang kelima, penyeimbangan pekerjaan atau keluarga. Yang keenam, penyusunan ulang organisasional dan merger atau akuisisi. Selanjutnya adalah perencanaan strategi mencakup 4 tugas utama. Yang pertama, menentukan evaluasi situasi eksternal dan internal, yaitu merupakan salah satu faktor terpenting dalam bisnis untuk bersaing. Mengevaluasi lingkungan yang strategis untuk menjalankan bisnis agar mencapai tujuan. Yang kedua, mendefinisikan bisnis dan mengembangkan misi, yaitu menjelaskan bisnis yang akan dijalankan dan mengembangkan misi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menerjemahkan misi dan tujuan strategi. Yang keempat, merangkai strategi atau melakukan tindakan, yaitu melakukan berbagai strategi untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya, penggunaan kartu nilai SDM untuk menciptakan nilai strategi. Yang pertama yaitu mendefinisikan strategi bisnis. Yang kedua, menjabarkan nilai rantai perusahaan. Yang ketiga, mendefinisikan keluaran organisasi. Yang keempat yaitu mendefinisikan perilaku dan kompetensi tenaga kerja. Selanjutnya, nomor 5, mengidentifikasi aktivitas dan kebijakan sistem SDM yang relevan. 6. Mendesain sistem pengukuran kartu nilai SDM. 7. Mengevaluasi secara periodik sistem pengukuran. Berikutnya, program persiapan dan pengembangan SDM global. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dengan memberikan fasilitas pembelajaran pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku para pekerja atau karyawan. Sedangkan pengembangan berkenaan dengan cara mendapatkan keterampilan dan pola perilaku yang dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuannya agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau pekerjaan di masa yang akan datang. Berikutnya, kompensasi dan benefit dalam bisnis global. Kegiatan-kegiatan manajemen kompensasi adalah merupakan rantai aktivitas yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan human resource lainnya seperti kegiatan penilaian kinerja. Harus disadari bahwa kualitas manajemen kompensasi yang baik tidak akan dapat tercapai tanpa suatu manajemen penilaian kerja yang berkualitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.